Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ajawadi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan cerita dari channel ini. Satu lagi karya dari Dioseta dengan judul Imah Leweng. Tumbal ini takkan pernah selesai. Bagi teman-teman yang baru mengikuti dan bergabung di channel Ajawadi, ya, pada cerita kali ini akan lebih teman-teman bisa ikuti jika teman-teman sudah mengikuti cerita yang pertama yang berjudul Makhluk Penunggu Pohon Beringin Asrama. Oke, langsung kita mulai ceritanya ya teman-teman. Sudah 1 minggu aku tinggal di kampung ini. Kampung Sukmaraya yang terletak di kaki Gunung Gede. Sebenarnya tujuanku ke sini adalah untuk mengurus berkas-berkas untuk persiapanku melamar kerja di kota asalku di Jogja. Dulu aku sempat tinggal cukup lama di sini. Sampai akhirnya aku pulang ke Jogja dan belum sempat merubah berkas kependudukanku. Perkenalkan, namaku Dananjaya Sambara, panggil Danan saja. Setelah lulus, aku bekerja di pabrik gula, di tempat pamanku bekerja di area Klaten. Namun karena suatu hal, aku memutuskan untuk tidak bekerja lagi di tempat itu, dan mencoba melamar di perusahaan swasta. Di kampung ini, aku tinggal di rumah budeku. Sebuah rumah di perkampungan yang cukup padat, dengan pemandangan yang selalu membuatku rindu. Pemandangan itu adalah sebuah pohon beringin besar, yang selalu bisa dilihat dari sudut manapun dari kampung ini. Bahkan, saat ini pun aku masih menatapnya, dengan ditemani secangkir kopi pahit dan sebatang rokok. Masuk sudah maghrib. Tiba-tiba suara seorang ibu yang lewat memecah lamunanku. Enjih bu, maksudnya, iya bu. Saya lupa saya sedang tidak di Jogja. Masnya bukan orang sini ya? Iya bu, saya dari Jogja, balasku. Mas, di kampung ini kalau sudah maghrib, langsung masuk ke rumah ya. Jangan keluar-keluar, habis ada insiden, cerita ibu itu. Ya bu, sudah dibilangin juga sama Bude. Terima kasih diingatkan, balasku. Mangga pamit ibu itu. Cerita ini memang sudah menyebar di seluruh kampung. Sudah hampir 1 bulan dibuat aturan tidak tertulis bahwa setelah maghrib, warga dilarang keluar rumah. Berdasarkan cerita warga, sempat ada kejadian misterius, di mana seorang anak hilang di kampung ini dan ditemukan tak bernyawa di pinggir sebuah sumur dengan kondisi tidak utuh seolah diserang oleh hewan buas. Selain itu, ada saksi juga seorang pemuda yang diserang sesosok makhluk besar saat sedang berjaga malam. Punten, Mas Danan sudah siap? Panggil Kang Asep, salah satu warga desa sini. Sudah Kang, sebentar jawabku. Malam ini kita sudah janjian untuk melakukan sisir kampung bersama beberapa warga di sini. Bude Ranti memang memintaku untuk membantu warga sini untuk menyelesaikan masalah yang membuat desa ini menjadi sangat mencekam. Yang ikut berapa orang Kang Asep? Tanyaku.
Hari ini cuma kita bertiga, Mas. Begitu saya info Mas Danan mau ngecek ke Imah Leweng, yang lain gak mau ikut, jawab Kang Asep. Ya udah nggak apa-apa, toh kita cuma ngecek aja. Satu lagi siapa? Pak Kuswara. Itu lagi ngabisin rokok dulu, lanjut Kang Asep. Pak Kuswara adalah salah satu sesepuh desa ini. Dia biasa dipercaya untuk mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan hal gaib di desa ini. Malam Pak Kus, sapaku. Malam Mas Danan, sudah persiapan? Balas Pak Kuswara. Sudah Pak, semoga nggak ada halangan yang berarti. Ini, coba Mas Danan pegang. Nanti dibalikan ke saya setelah kembali dari Imah Leweng, perintah Pak Kuswara. Sembari memberikan sebuah kujang kecil. Saya tahu dengan jelas bahwa ini adalah pusaka yang saya khawatirkan. Jangan sampai energi di kujang ini bentrok dengan energi yang ada pada saya. Namun, saya tetap menerimanya. Karena Pak Kuswara pasti punya tujuan menitipkan benda ini pada saya. Imah Leweng adalah sebuah rumah yang lokasinya berada di tengah hutan di pinggir kampung. Dulunya rumah ini adalah tempat singgah untuk para pekerja di kebun karet yang berlokasi tepat di sisi belakang hutan ini. Semenjak perkebunan sudah tidak beroperasi. Tempat ini sangat tidak terawat. Saat sampai di perbatasan kampung, kami tidak melihat lagi jalan setapak kecuali rumput-rumput yang setinggi mata kaki. Di depan kami ada hutan dengan pohon jati yang menjulang tinggi. Kondisi jalan yang gelap dan sunyi memaksa kami untuk berjalan lebih hati-hati. Mas Danan masih mau lanjut, tiba-tiba suara Pak Kus memecah keheningan. Sepertinya Pak Kus sudah sadar dengan kondisi di sekitar sini. Aku menengadahkan kepala dan melihat kondisi sekeliling hutan ini. Sialan, umpatku dalam hati. Rupanya, rasa gelisahku disadari oleh Kang Asep. Emangnya ada apa, Mas Danan? Tanya Kang Asep penasaran. Pocongan, jawabku. Astaga, Mas Danan, kenapa diomongin atuh? Keluh Kang Asep sambil mengernyitkan mukanya. Lah, kan Kang Asep yang nanya. Ini juga baru sedikit. Kayaknya semakin malam semakin banyak yang bakalan muncul. Lanjutku. Jadi masih mau lanjut Mas Danan? Tanya Pak Kus lagi. Segini banyak makhluk yang jagain tempat itu. Pasti ada sesuatu yang besar di sana. Kita lanjut dulu gimana Pak? Kang Asep, kalau nggak kuat tunggu di sini aja ya. Lanjutku. Enak aja. Mas Danan jangan bercanda. Masa saya ditinggal di sini sama makhluk-makhluk itu? Balasnya dengan kesal. Ya sudah, kita pasang perlindungan dulu, perintah Pak Kus. Segera Pak Kus duduk bersila dan membacakan beberapa amalan yang kukenal dengan ilmu perisai batin. Tak ketinggalan aku pun mengambil posisi yang sama dan merapalkan ajian Muksa Pangreksa. Dengan tujuan menutupi kami bertiga dari niat jahat makhluk yang ada di sini. Kami melanjutkan perjalanan, pepohonan dan semak belukar semakin lebat menghalangi jalur yang kami lewati. Hanya suara angin dan langkah kaki yang terdengar saat ini. Badai angkat ke mana? Mas, mau pergi kemana?
Mendadak suara seorang perempuan mendekati kami. Jelas saja kami tidak menghiraukan suara itu. Kami mempercepat langkah kaki, dan sebuah gubuk tua yang hampir tak berbentuk mulai terlihat. Sekali lagi terdengar suara dari semak-semak. Naon, anu anjen lakukeun di dieu? Apa yang kalian lakukan di tempat ini? Suara wanita itu terdengar lagi. Namun, disertai suara semak-semak yang tersibak seolah dilewati hewan hutan. Kami pun menoleh, dan apa yang kami lihat? Sesosok wanita dengan wajah yang tak berbentuk, dengan bola mata yang tidak lagi di tempatnya. Rambutnya terurai di tanah, dengan tubuh bawah berbentuk ular, dengan sisiknya yang berwarna hitam. Seketika aku kembali merapalkan amalan-amalan untuk mengusir makhluk itu dari sini. Namun sebelum selesai, makhluk itu mengatakan, urang henteu maksad nganyanyeringan ukur ngangitkeun anjeun. Saya tidak bermaksud menyakiti. Saya hanya memperingatkan kalian, ucap makhluk itu. Bruk! Suara Kang Asep jatuh terduduk. Naon eta sia? Apaan itu sialan? Teriak Kang Asep yang mukanya mulai pucat. Kukira hanya Pak Kus dan saya yang bisa melihat makhluk-makhluk ini. Entah kenapa siluman ini bisa dilihat sama Kang Asep. Perjalanan kami dilanjutkan dengan sedikit gangguan-gangguan. Namun akhirnya kami sampai juga di lokasi yang kami tuju. Imah Leuweung. Sekilas bangunan ini seperti tidak pernah didatangi oleh manusia lagi. Atapnya yang bolong, kayu-kayu yang jatuh termakan rayap, benar-benar membuat orang tidak peduli dengan bangunan ini. Aku memberanikan diri memasuki pekarangan rumah tersebut. Alangkah terkejutnya, puluhan, tidak, mungkin lebih, makhluk putih yang mengganggu kita sepanjang perjalanan tadi muncul, berkumpul di sini mengepung kami. Ya, itu pocongan. Aku sedikit gemetar dan sedikit gentar. Belum pernah aku melihat pocongan sebanyak ini di suatu tempat. Bukan masalah hantu pocong ini, tapi makhluk apa yang sebenarnya ada di rumah ini, sehingga bisa memiliki tumbal sebanyak ini. Aku merasa belum siap. Namun, lain dengan Pak Kus. Dia hanya memandangku dan memastikan keputusanku. Kemampuan Pak Kus jelas mumpuni, tapi untuk mengurus semua ini terlalu beresiko. Oleh karena itu, aku tetap dibutuhkan. Jangan nekat, Mas. Peringat Pak Kus dari belakang. Aku tetap berusaha maju, dan para pocong itu mendekatiku. Kakiku disengkram oleh makhluk yang aku sendiri belum sempat melihat bentuknya. Tetesan liur dari wajah yang tak terbentuk menetes di telapak tanganku. Rasa gatal yang tak tertahan muncul dari bekas liur itu. Segera aku melindungi diri dengan amalan penyembuh luka gaib dan membakar makhluk tersebut. Namun, jumlah mereka yang tidak terhitung tidak memberiku ruang. Pak Kus mengeluarkan pusaka berbentuk mata panah yang segera ia bacakan doa dan melemparnya ke tanah. Sontak setengah dari makhluk itu terbakar dan menghilang. Rupanya benar. Di bawah tanah ini terkubur puluhan mayat yang kemungkinan
Mereka para pekerja kebun karet yang menghilang, ucap Pak Kus. Bagaimana dengan Kang Asep? Dia bersembunyi di dekat Pak Kus. Tidak ada makhluk yang menyerangnya. Kemungkinan ia juga dibekali pusaka oleh Pak Kus. Tidak terima dengan serangan Pak Kus, sesosok makhluk bertubuh ular mencoba menyerangku dan melilitku dengan ekornya. Saha maneh, mani ngeganggu tempat ieu. Siapa kalian berani mengganggu tempat ini? Ucap makhluk itu sambil melilit tubuhku. Badanku mulai lemas. Rupanya siluman ini bukan siluman biasa. Bisa jadi makhluk inilah yang meminta tumbal sebanyak ini. Aku membaca ajian pembakar, tapi makhluk itu tidak bergeming. Amalan pedang pun nampak tidak berguna untuk makhluk ini. Pak Kus mencoba membantuku. Namun ia disibukkan oleh puluhan makhluk halus dari seluruh penjuru hutan yang menyerang bersamaan. Nampaknya tidak ada pilihan lain. Aku melepaskan sukmaku dari raga dan menyerang siluman ular itu dengan keris pusaka yang telah menyatu dengan sukmaku. Makhluk itu kesakitan dan teriak dengan suara yang hampir terdengar di seluruh hutan. Makhluk itu terlihat sangat marah. Belum sempat aku kembali ke ragaku, siluman jahanam itu menggigit pergelangan tanganku dan menariknya hingga putus. Sialan! Teriakku sambil berusaha menyatukan ragaku. Aliran darah segera membasahi bajuku dan meneteskan darah yang tidak sedikit. Rasa sakit yang tak tertahankan membuatku terguling di tanah. Mas Danan? Teriak Kang Asep yang segera berlari ke arahku. Pak Kus menyusul Kang Asep. Namun, sebelum sampai di tempatku, sebuah pukulan dari makhluk raksasa menghempasnya hingga terguling. Kang Asep mencoba mengikat lenganku. Namun siluman ular itu merebut dan melilitku. Aku mencoba kemungkinan terakhir. Menarik keris itu dari sukmaku dan merapalkan mantra yang diturunkan oleh leluhurku. Jagat lelembut boten duwe wujud kula nimbali. Surga loka surga kayangan, ketuh mulih sampun nampani, tekan asa tekan sedanten. Mendadak langit menjadi gelap. Hujan turun begitu deras dan muncul sesosok makhluk. Seorang kakek tua, bungkuk, berambut putih panjang, tergerai menembus rintikan hujan. Debok bosok pancen asu. Ono apa kowe nyeluk? Cucu kayak Ngapain kamu manggil-manggil? Umpat makhluk itu. Nyuwun pangapura, Mbah. Kuwo nyuwun pitulung. Maaf, Mbah. Aku minta pertolongan. Ucapku dengan berusaha sekuat tenaga. Kakek tua itu tertawa seperti orang gila. Berlari dengan tangan di bawah seperti anjing dan menghampiri siluman ular yang melilitku. Belum sempat siluman itu berbicara, kakek tua itu segera memasukkan tangan ke mulut siluman itu dan merobeknya dengan keji sambil tertawa. Tidak puas sampai di situ, ia mengambil badan siluman itu dan memakan dadanya dengan buas hingga darah hitam bermuncratan di tanah. Gila! Makhluk sekuat itu dihabisi tanpa ampun. Pikirku. Tidak berhenti di situ, pocong raksasa, makhluk tanah, dihabisi dengan begitu brutal, seolah tubuh mereka hanya terbuat dari kapas. Uwis, Mbah, teriakku seolah tidak mendengarkan. Makhluk berwujud kakek tua itu tetap mengamuk sambil tertawa cekikikan.
Sambil menggila bahkan tak luput wajah Kang Asep tersapu oleh cakaran kakek itu. Aku semakin khawatir. Kakek itu berlari menuju Pak Kus. Sial, maksudku menyelamatkan diri malah memanggil masalah baru, gerutuku. Aku berlari sebisaku dengan luka di sekucur tubuhku. Makhluk itu semakin dekat, mencoba menyerang Pak Kus namun mendadak berhenti. Kulo dudu mangsahe panjenengan. Saya bukan musuhmu. Mendadak Pak Kus berbahasa Jawa. Kakek itu seolah memandang sosok di belakang Pak Kus dan kembali ke arahku. Aku segera menarik kembali keris pusaka ke dalam sukmaku dan sosok kakek itu perlahan menghilang. Sing tak pateni kowe dudune empune, ojo ngelawan nek kowe durung siap. Yang aku lawan itu bukan empunya. Jangan ngelawan kalau belum siap. Nanging sapa wae sing wani gawe loro keturunanku, urusane mbek awake dhewe. Tapi siapa saja yang berani menyakiti keturunanku, saya harus berurusan dengan saya. Makhluk itu menatap Kang Asep dan menghilang bersama rintikan hujan yang berhenti bersamaan. Kita kembali duduk, ucap Pak Kus sembari membantuku berdiri. Tak terasa, waktu sudah mendekati subuh. Kami keluar hutan dan berniat segera mencari pertolongan. Rasa nyeri merayap di seluruh tubuhku. Aku takut tidak mampu bertahan sampai pertolongan datang. Mas Danan, sekarang kujangnya sudah bisa dikembalikan, ucap Pak Kus tiba-tiba. Aku mengeluarkannya dari saku dan segera mengembalikannya ke Pak Kus. Saat pusaka itu berpindah tangan, mendadak pusaka itu retak dan pecah. Aku bingung dengan kejadian itu. Tapi hal aneh terjadi. Semua lukaku hilang. Dan lenganku kembali muncul. Ini maksudnya apa, Pak? Tanyaku ke Pak Kus. Kujang ini adalah pusaka pengganti raga. Dia menyimpan raga manusia tepat pada saat kucang ini diterima. Saat pusaka ini dilepas, dia akan mengembalikan raga seperti sedia kala dan akan hancur saat tugasnya selesai, jelas Pak Kus. Gila, aku tak menyangka ada pusaka sehebat ini. Seandainya saja aku bisa memilikinya lagi. Terima kasih Pak Kus. Pantas saja Pak Kus membiarkan saya menghadapi makhluk itu sendirian, ucapku. Akhirnya, aku kembali ke rumah Bude Ranti dan sedikit menceritakan tentang kejadian semalam. Beliau cukup kaget dan tidak menyangka kondisinya separah ini. Kalau ada banyak tumbal, harusnya ada pemilik yang memelihara makhluk itu, ucap Bu Ranti. Tapi siapa? Kita tidak bisa menuduh warga seenaknya, kecuali ada petunjuk. Ada dua makhluk yang mengumpulkan tumbal. Siluman ular yang sudah mati dan sesosok makhluk raksasa yang membuat Pak Kus kewalahan. Jelasku seperti buto atau genderuwo, tanya Bu Ranti. Bukan. Agak berbeda. Saya sendiri tidak tahu itu makhluk apa, jawabku. Lelepah. Tiba-tiba seorang anak kecil menyerobot pembicaraan kami. Itu Gio. Seorang anak kelas 4 SD yang dititipkan oleh orang tuanya di sini untuk bersekolah. Apa? Lelepah. Kamu pernah lihat? Tanyaku ke Gio. Pernah. Pas hujan di kebun. Dibelokkan setelah tanjakan setelah gerbang masuk perkampungan ini. Jawabnya. Kamu nggak ngarang kan, Gi? Tanya Bu Ranti. Walaupun Bu Ranti tahu Gio bukan anak yang suka berbohong. Enggak, Bu. Makhluk itu menggigit entah apa yang mengeluarkan darah. Jelasnya sambil terlihat menahan rasa takut. Jika ucapan Gio benar, kemungkinan yang digigit
yang digigit lelepah itu adalah tumbalnya. Dan tanah tempat makhluk itu mengeksekusi tumbalnya sudah pasti rumah sang pemilik ilmu. Mas Danan, kebun setelah tanjakan yang diceritakan Dio, bukannya itu rumah majikannya Kang Asep? Ucap Bu Ranti gelisah. Bersambung ya teman-teman.